Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah fi kitabih Matnu al-Ajrumiyah babul maf'ul min ajlih. Bab dari mansubat adalah al-maf'ul min ajlih, yang maknanya bahasa Indonesianya adalah maf'ul yang terjadi dikarenakan sebab sesuatu. Maka didefinisikan maf'ul li ajlih ini, min ajlih ini di kalangan para ulama ahli nuhat dengan nama lain al-maf'ul li ajlih ataupun al-maf'ul lahu. Maka tiga nama ini maknanya sama. Al-maf'ul min ajlih, al-maf'ul li ajlih, dan al-maf'ul lahu. Semuanya sama. Kemudian didefinisikan oleh penulis wa huwal ismul mansub. Maka dia itu adalah ism yang mansub. Alladzi yadhkuru bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Yang mana menyebutkan sebab ataupun penjelas yang menjelaskan sebabnya terjadi perbuatan tersebut. Maka dicontohkan oleh penulis qoma Zaidun ijlalan li amrin. Sahihnya apa? Ijlalan. Maka ijlalan maf'ul li ajlih atau maf'ul lahu ataupun maf'ul min ajlih. Ma makna qoma Zaidun? Wen aso. Hat aso. Qoma Zaidun ijlalan li amr, maknanya Zaid berdiri. Ijlalan di sini maf'ul min ajlih, maf'ul lahu, maf'ul li ajlih, yang mana dia mansub, diambil dari masdar. Dan ijlalan dari masdar dari jalla yajullu ijlalan. Maka di sini Zaid berdiri ijlalan li amr. Maknanya Zaid berdiri untuk menghormati Amr. Dan contoh yang kedua yang disebutkan penulis qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Maka aku menginginkan kamu ibtigha'a, yang mana tujuannya ma'rufik, untuk membalas kebaikanmu. Maka sahihnya ibtigha'a mansub, di sini maf'ul li ajlih dan dia dari masdar. Bagha yabghi ibtigha'a atau ibtagha yabghi ibtigha'a. Maka ini contoh dari maf'ul min ajlih, maf'ul lahu, dan maf'ul li ajlih. Maka kembali kepada definisi al-ismul mansub, al-ism, maka keluar padanya al-fi'il dan harf. Al-mansub, maka keluar padanya al-marfu, wal-mahfud, wal-majzum kadalik. Maka di sini maf'ul li ajlih, dia adalah dalam keadaan mansub. Adapun ucapan penulis alladzi yadhkuru bayanan li sababi wuqu'il fi'li, dia di sini fungsinya menjelaskan sebab dari terjadinya perbuatan tersebut. Seperti tadi contohnya qoma Zaidun ijlalan li amrin. Berdirinya Zaidun itu untuk menghormati Amr dan yang lainnya. Maka di sini sebelum kita masuk kepada tatbik Al-Quran untuk lebih memahami, maka perlu diperhatikan beberapa perkara. Perkara yang pertama, al-maf'ul li ajlih, dia amalannya itu kebanyakan harus amalan hati. Seperti tadi, contohnya ijlalan, mengagungkan. Ibtigha'a ma'rufik,
yang tujuannya untuk mengharapkan membalas dari kebaikan dan sebagainya. Maka ini adalah cara mengetahui al-maf'ul li ajlih, bahwa masdar di sini amalnya adalah af'alul qalb, ataupun dengan istilah lain ilalul qalb, amalan dari hati. Dan disyaratkan pada af'alul qalb ini an yakuna masdar, dia harus berupa masdar seperti tadi, ijlalan masdar, ibtigha'a masdar. Lalu bagaimana jika tidak dalam bentuk masdar, maka tidak bisa jadi maf'ul li ajlih. Maka ini syarat yang kedua. Harus dia itu masdar, dan yang kedua harus amalul qalb. Maka jika dia dalam bentuk bukan masdar seperti fi'il ataupun fa'il, maka tidak bisa menjadi maf'ul li ajlih. Dan juga disyaratkan oleh para ahlu nahwi yang ketiga, ayakuna mu'allilan, yang mana dia itu menjadi makna penyebab. Dzukira li'illah wassabab. Dan ini sesuai dengan definisi penulis, alladzi jaa bayanan lisababi, yang mana dia itu datang untuk menjelaskan sebab. Maka kami contohkan tadi, qama Zaidun ijlalan. Zaid itu berdiri, tujuannya untuk apa? Sebabnya untuk mengagungkan li amrin, untuk mengagungkan amr. Dan cara mengecek dari segi makna al-i'rab, bagaimana cara mengecek kalau itu maf'ul li ajlih? Maka disebutkan oleh ahlun nuhah, dhabitnya i'rab di sini bisa menjadi maf'ul mutlak yang mansub dan harus dari masdar. Kita telah mengetahui di sana ada masdar sebelum ini, apa namanya? Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak tujuannya diadakan, telah kita bahas untuk apa? Menguatkan fi'il. Kedua, menjelaskan keadaan fi'il. Ketiga, menjelaskan adad ataupun jumlah dari fi'il tersebut. Seperti fadukkata dakatan wahidatan, apa di sini maknanya dakatan? Adad satu kali pukulan. Dan juga contoh yang lain, wa kallamallahu Musa takliman. Apa faidahnya takliman? Taukid untuk fi'il. Dan juga contoh yang ketiga, jenis dari perbuatan, seperti Allah berfirman apa? Fa akhadnahu ahda azizin muqtadir. Maka ahdan azizin muqtadir di sini penjelasan bagaimana Allah mengadab mereka. Inilah yang diinginkan dengan maf'ul mutlak. Diketahui dengan apa? Tadi 3 perkara. Lalu di sini ada masdar yang lain yang mansub juga. Maka di sini para ahlu nahwi bagaimana membedakan maf'ul mutlak yang diambil dari masdar dengan maf'ul li ajlih di sini. Maka untuk membedakannya, dia bimakna sabab dan waqa'a makna lima. Jika kita pertanyakan kenapa? Limada? Why? Maknanya kenapa? Maka dia akan terjawab bahwa itu maf'ul mutlak, maf'ul li ajlih, ataupun maf'ul lahu, ataupun maf'ul min ajlih. Maka oleh sebab itu telah disebutkan oleh Al-Hariri di dalam mandumahnya. Al-Hariri dari ahli nahwi yang mempunyai mandumah juga, dia mengatakan wa ghalibul ahwali antarahu jawab lima fa'alta ma tahwahu. Maka dari alamat maf'ul min ajlih
jika kita menanyakan lima fa'alta, maka akan dijawab di situ dengan maf'ul li ajli. Maka untuk lebih memahami dari surut-surut dan dawabit dari maf'ul li ajli, maka lebih baik kita masuk kepada tatbiq minal Qur'an. Maka pada hakikatnya barakallahu fikum, inti kita belajar nahwu untuk mengetahui i'rab Al-Qur'an dan sunnah. Tujuannya untuk memahami adillah Al-Qur'an dan sunnah dalam permasalahan akidah, fikih dan yang lainnya. Maka tidak perlu kita bersusah-susah dalam permasalahan ilmu nahwi dari segi khilaf antara Kufin dengan Basriin. Maka kaidah di dalam lughah Arabiyah seperti telah kita terdahulu, cari dalam bahasa Arab khilaf yang paling mudah. Karena permasalahan ini lughatil Arabiyah. Dia hanya ilmu alat lughatil Arabiyah. Cari yang paling mudah. Dan yang kedua, jangan ta'ammuk yang menyebabkan kita habis waktu dan bahkan jauh daripada goyah, daripada tujuan. Bagaikan apa pepatah Indonesia? Tungku jauh daripada asap. Begitu. Bagaikan panggang. Bagaikan panggang jauh dari api. Taib. Maka di sini banyak orang yang sibuk dengan lughatil Arabiyah, menghafal Alfiyah Ibnu Malik yang 1000 bait syair. Qur'annya baru juz amma, namun hafalan matanya sudah Alfiyah Ibnu Malik. Tidak dengan itu juga. Dihafal dari awal bab muqaddimah, dari awal dari bab al-kalam, dihafal juga dari belakang. Dan itu banyak di pondok-pondok pesantren. Tetapi di saat ditanya aina Allah, wah nggak tahu, itu pertanyaan bid'ah. Jangan tanya di mana Allah lah. Terus apa makna la ilaha illallah? Waduh, apa ya? Kayaknya lama buda bihaqqin illallah atau la khalaqa illallah, atau bingung mereka. Kata guru-guru kami sih tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang memberikan rizki kecuali Allah. Ini makna yang salah. Namun mereka menghafal lughatil Arabiyah dari matan Alfiyah Ibnu Malik, bahkan dijadikan mahar bagi mereka di saat ustad-ustad ataupun tidak menyebut ustad mereka, para kiai atau gus-gus mereka dilamar anaknya, maka dari syarat maharnya hat Alfiyah Ibnu Malik. Maka alhamdulillah dari mereka ada yang memahami lubul masalah, bisa mengi'rab karena bantuan menghafal ini. Dan di antara mereka ada yang menghafal Alfiyah Ibnu Malik dan juga tidak faham mengi'rab dan tidak faham arti dari Al-Qur'an. Alhasil jauh panggang daripada api, di mana mereka mempelajari dengan ta'ammuk lughatul Arabiyah tetapi tidak mempunyai apa yang diinginkan. Maka di sini kita mempelajari dengan menghafal matan Al-Ajrumiyah untuk mempermudah pemahaman kepada kita. Namun di sana ada yang paling poin penting adalah belajar mengi'rab, terutama pendalilannya dari Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu adalah asas dari qawaid lughatil Arabiyah. Seperti Allah berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan." Kami menurunkan Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab di surat Yusuf. Dan begitu pun di ayat yang lain apa? Allah berfirman di surat Asy-Syura, "Inna anzalnahu Qur'anan bilisanin arabiyyin mubin." Maka Allah menurunkan Al-Qur'an itu bilisanin arabiyyin mubin, dengan lughah Arabiyah yang fasih. Maka qawaid al-Arabiyah diambil dari Al-Qur'an. Sehingga kita kembalikan kepada permisalan-permisalan di Al-Qur'an dan memahaminya, mengi'rabnya, mengetahui makna Al-Qur'an dan hukum-hukumnya dan fikih-fikihnya, itu lebih mulia. Maka dari sistem ini kita setiap memberikan bab dan mempelajarinya kembali
tatbik dengan memasukkan ayat-ayat Al-Quran dan mana poin pendalilan. Maka dari pemahaman maf'ul li ajlih atau istilah lain maf'ul lahu atau istilah lain maf'ul min ajlih, kita berikan contoh ucapan Allah Jalla wa Ala yang paling dekat saja di dalam surat Al-Baqarah. Ingat, dobitnya sebelum kita masuk kepada ayat Al-Quran, cari maf'ul li ajlih di sini. Bagaimana alamatnya? Dia definisinya ismul mansub. Berarti ism pertama, bukan fi'il dan harf. Mansub, bukan majrur wala mahfud. Terus dari masdar. Lihat dia masdar atau fi'il madhi atau mudhari atau amr atau fa'il. Dia harus masdar. Dan bukan yang lainnya. Kemudian dia harus juga menjadi penyebab dari perbuatan. Dan dia juga yasluh di saat kita menanyakannya limada kada wa kada, li'anna kada wa kada. Akan terjawab maf'ul min ajlih. Untuk contoh, awas hati-hati. Di dalam ayat Al-Quran, dari saya dulu nanti dari kalian. Yang paling dekat di dalam surat Al-Baqarah, yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadarul maut. Maka mereka orang-orang yang kafir musyrik, yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim, menjadikan telunjuk-telunjuk mereka di telinga-telinga mereka minas sawa'iq, dikarenakan takut mereka dari sawa'iq, suara-suara guntur, hadarul mauti. Maka di sini kalau dicari mana maf'ul li ajli, pertama, lihat ism. Dari yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadarul maut. Mana ism? Al-maut ism. Hadara ism. Dan yang lainnya domair. Yaj'aluna domir, ism juga. Maka dari sini kita ambil hadara. Kenapa? Karena definisinya ismu al-mansub. Hadara mansub atau tidak? Mansub, berarti dia. Maka dilihat di sini. Hadara kalau dia itu ismun mansub, cocok. Hadara mansub dan hadara ism. Yang ketiga, masdar apa bukan? Hadara masdar. Dari hadara yuhadiru hadara. Maka dia masuk. Kemudian menjadi sebab. Dan selain menjadi sebab, cocok dimasukkan kepada limada. Maka kita katakan hadara ini kalau kita berikan limada, maka jawabnya akan menjadi maf'ul min ajli. Maka kita masukkan lima. Lima yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iq. Jawabnya apa? Hadarul maut. Berarti cocok. Dia maf'ul min ajli. Dia maf'ul dari masdar yang tujuannya menutup telinga karena apa? Hadarul maut. Ditakutkan atas kematian padanya. Maka ditutup telinganya. Maka ini contoh. Maka oleh sebab itu, mari kita mengeksploitasi ayat-ayat yang setelahnya. Contoh yang lain. Yang masih dekat di dalam surat Al-Baqarah juga. Allah berfirman, indak ya Hudzaifah, aina maf'ul mutlak. Huwa ismul mansub alladhi yakunu sababan lil fi'il. Ungdur ala kalimah ism mansub. Allah yaqul fi kitabihil karim, wa minan nasi man yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Aina ismul mansub? Mardati mansub. Wa minan nasi man yasri nafsahu mansub. Ibtigha'a mardatillah. Baik, fi ibtigha'a. Al-an imsik hada awalan, ibtigha'a mansub. Wa kadzalika nafsahu mansub, man yasri nafsahu. Lakin ungdur nafsahu masdar aula. Nafsa wa kadzalika ibtigha'a. Ibtigha'a masdar aula. Hada huwa. Al-an mansub. Wa huwa ism. Ibtigha'a mansub wa huwa ism. Wa ibtigha'a huna masdar. Min ibtagha yabtagi ibtigha'a.
Berarti masdar di sini. Ya sudah, mungkin ini dilihat apakah masuk kepadanya kalimat limada, maka kita masukkan. Kalau cocok kalimat limada, berarti dia maknanya maf'ul li ajli. Kita masukkan lima atau limada. Lima yasri nafsahu al-jawab ibtigha'a mardatillah. Idan hada huwa maf'ul li ajli. Maka maknanya wa minan nas man yasri nafsahu, maka di antara manusia ada yang menjual diri-diri mereka untuk apa? Ibtigha'a, tujuannya menginginkan, ibtigha itu menginginkan, tendensi mardatillah, tujuannya menginginkan keridhaan Allah. Maka menginginkan, keinginan di sini masdar. Ibtigha'a mardatillah. Dan dia di sini menjadi sebab. Sebab dari apa? Di antara manusia man yasri nafsahu. Ada yang menjual diri-diri mereka. Menjual diri-diri mereka untuk apa? 5 yasri nafsah, kita tanyakan. Kenapa mereka menjual diri-diri mereka? Ibtigha'a mardatillah. Karena mencari keridhaan Allah. Faham? Taib. Kita misalkan yang lain. Allah berfirman fi kitabihil karim, inna mursilun naqah fitnatan lahum. Indak ya Hamam, aina syahid? Fitnatan. Taib. Sekarang di sini dia maf'ul min ajli. Lihat, fitnatan terpenuhi ism wa mansub wa masdar dari fatana yaftinu fitnatan. Fatina yaftinu fitnatan. Ataupun bisa dijadikan makna ikhtibaron, juga bisa. Dari ikhtabaro yakhtabiru ikhtibaron. Maka di sini dicoba apakah dia maf'ul min ajlih atau dia maf'ul mutlak? Kan tadi sudah saya bilang maf'ul mutlak pun masdar, iya apa tidak? Wa kalamallahu Musa takliman, masdar. Namun maf'ul mutlak tujuannya lain, maf'ul li ajlih tujuannya sebab. Maka di sini masukkan 5. Jadi bagaimana? 5 arsaltumun naqah apa? Fitnatan lahum. Belum selesai jawabannya. Maka maknanya di sini maf'ul li ajlih jelas. Kami yang mengirimkan an-naqah. Maka kita tanya, 5 arsaltumun naqah, kenapa kalian mengirimkan an-naqah? Jawabnya fitnatan lahum, untuk menguji mereka. Berarti cocok sekarang. Fitnatan lahum adalah maf'ul li ajlih karena maknanya sebab dan masuk pertanyaan 5. Contoh yang lain lebih panjang dari ayat. Wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran hasada. Indak ya Aba Qatadah, aina syahid? Ada 2. Kaif kufaran hasada? Maf'ul mutlak 1. Yang mana? Kufaran, idan akhtartal ghalat. Kufaran maf'ul asani. Maka i'rabnya di sini kufaran maf'ul yang kedua. Dari yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran. Karena di sini yaruddunakum ada fa'il dan maf'ulun bih antum. Min ba'di imanikum kufaran. Lalu mana kalau begitu? Maf'ul li ajlih hasadan, hada huwa sahih. Maka hasadan maf'ulun li ajlih. Maka dia bermakna hasadan masdar dan menjadikan makna sebab. Coba kita cek, beri kalimat limada. Maka masukkan 5 yaruddunakum min ba'di imanikum kufaron. Kenapa mereka orang-orang kafir itu ingin mengembalikan dari keimanan kalian kepada kufar kembali? Hasadan, itu jawabnya.
karena hasad di hati-hati mereka, sehingga mereka ingin mengembalikan keimanan kalian kepada kekufuran dengan apa saja di zaman sekarang, dengan harta, tahta, wanita, dan dengan penderitaan. Maka ini yang dilakukan kelompok kufar di zaman sekarang untuk mengembalikan kaum muslimin kepada kekufuran. Seperti antum tahu di tempat-tempat, terutama tempat-tempat orang-orang Nasara, maka mereka berbuat kepada kaum muslimin apa saja. Kristenisasi dengan Indomie yang ma'ruf tahun 90-an atau 80-an. Terutama di daerah-daerah seperti di antaranya Wonosobo, daerah pegunungan-pegunungan yang terpencil. Maka datanglah kelompok-kelompok pastur yang memberikan bantuan ekonomi kata mereka. Maka barang siapa yang pergi kepada jamaat hari Ahad diberikan uang sekian dan diberikan Indomie dan sebagainya, dan itu ma'ruf. Kenapa kalau ditanya lima yarudunakum min ba'di imanikum kufaron, jawabnya hasadan. Maka hasadan di sini maf'ul li ajli. Kenapa? Karena dia sebab. Kenapa sebabnya mereka ingin mengembalikan kalian kepada kekufuran setelah iman kalian? Hasadan, karena hasadnya kepada mereka. Paham sekarang? Contoh yang terakhir yang berhubungan dengan ini, ucapan Allah Jalla wa Ala, i'malu ala Dauda syukron wa qalilum min ibadiyas syakur. Maka syahidnya di sini i'malu, i'rabnya fi'lun amr, dan di sini fa'ilnya takdiruhu antum. Laksanakanlah wahai kalian. Siapa? Ala Daud. Kenapa ala Daud mansub? Di sini munada, yang mana munadanya mahdhuf, takdirnya ya ala Daud, munada mudhaf. Yang mahdhuf dari harfun nida, takdirnya ya ala Daud. Lalu sukronnya apa? Maf'ul li ajli. Kenapa sukron maf'ul li ajli bukan maf'ul mutlak? Karena meskipun sama dia masdar, sukron dari syakara yaskuru sukron, masdar. Dan juga dia mansub. Kenapa tidak disebutkan maf'ul mutlak? Karena dia memberikan makna sebab, maf'ul li ajli. Maka sebabnya di sini ai li ajli asyukur lillah. Li ajli asyukur lillah. Maka ucapan Allah Jalla wa Ala, i'malu ala Daud syukron, maknanya adalah wahai ala Daud, karena di sini ala Daud i'rabnya adalah munada mudhaf yang mansub dengan harfun nida yang mahdhuf, takdirnya ya ala Daud. Maka maknanya wahai alu Daud, wahai ala Daud, perbanyaklah amal-amal soleh syukron, untuk tujuan kamu bersyukur kepada Allah. Maka begitupun jika dimasukkan kalimat lima, akan maknanya mencukupi. Lima, ya'malu amalan solehan min ali Daud, jawabnya syukron. Kenapa kelompok alu Daud melaksanakan amal-amal soleh? Jawabnya syukron kepada Allah. Faham? Maka dari ini min bab faidah, perlulah diketahui bahwa kita ini harus mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seperti secara globalnya Allah memudahkan kepada kita Ma'had Muqbil Al-Wadi'i. Di sini tulab bisa belajar dengan alhamdulillah bisa menghidupkan sunnah, dan bagi yang mau belajar pun kita tidak mengekang dengan uang, harus bayar SPP, harus bayar biaya uang bangunan bla bla bla, masuk keluar 5 juta, 10 juta, 20 juta seperti pondok-pondok yang lain dari kelompok hizbiyin, dan yang tidak bisa bayar per bulannya maaf nongkrong di rumah mereka. Meskipun ada orang tuanya, tidak, kita di sini tidak untuk itu. Bersyukur. Dan di sini alhamdulillah kita bisa menghidupkan semua sunnah, bersyukur. Di mana di masjid-masjid lain mungkin harus lapor kepada kepala yayasan, harus lapor kepada takmir masjid, harus lapor kepada kepala dari cabang ormas tertentu. Kalau memang masjidnya masjid ormas seperti ma'ruf masjid-masjid ormas,
Jika kita mengadu, kenapa tidak ada adzan awal? Oh, itu harus dirapatkan dengan orang-orang ormas, pemimpin-pemimpin ormas dan sebagainya. Di sini tidak. Kita melaksanakan sunnah-sunnah dan durus qaimah. Maka wajib bagi kalian untuk disyukuri dari durus-durus yang ada, dari kebebasan melaksanakan sunnah, dari ikhwah yang ada di sini semangat melaksanakan sunnah dan ilm, maka wajib bagi kalian untuk mensyukuri. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka dari ayat ini, barang siapa yang mensyukuri nikmat, bagi para pengajar untuk bersyukur nikmat kepada Allah, melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang dia mampu, mulai dari melaksanakan salat berjamaah, mulai dari mengajari manusia kepada jalan yang hak, dan bagi tulabul ilm untuk menghadiri kajian-kajian, tidak dia menjadi seorang tulabul ilm dan rumahnya di sebelah pondok, namun malas untuk belajar, sibuk bekerja keluar pondok, padahal keluarganya di pondok dan sebagainya misalnya, tidak menyinggung siapapun, cuman ini hanya misal. Alhasil, bersyukurlah dari apa yang Allah berikan, yang tinggal di pondok ataupun yang mempunyai pondok, belajar. Jangan disibukkan dengan apa-apa, karena Allah nanti akan mencabut kenikmatan tersebut. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka jika kalian kufur dari nikmat Allah, di mana di situ ada pondok untuk belajar, anaknya tidak dimasukkan belajar, kemudian bapaknya sibuk bekerja, akhirnya bisa jadi dicabut kenikmatan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka oleh sebab itu di dalam ayat ini hubungannya, di mana Allah berfirman kepada kelompok Alu Daud yang Allah berikan kenikmatan yang besar. I'malu ala Daud, takdirnya ya ala Daud syukron. Maka perbanyaklah amal-amal soleh wahai kelompok Daud, keluarga Daud, agar kalian bersyukur kepada Allah. Maka kita mesti bersyukur dengan adanya Ma'had Muqbil Al-Wadi'i, di mana anak-anak kita bisa belajar, dan suatu hari kelak yang sekarang belajar nanti akan mengajar. Dan alhamdulillah di sini kita tidak menjadikan kalian itu bagaikan domba peras. Tahu domba peras? Sapi perah. Diperah 7 tahun, 8 tahun belajar, bayar SPP, bla bla bla. Tidak. Kami mengajarkan kepada kalian 2 tahun, sudah pandai, bisa pergi ke Yaman, silahkan pergi ke Yaman. Bisa ikut muqabalah ke Saudiah, ikut muqabalah. Kita tidak ada niatan apa-apa dari antum di sini. Belajar apa yang kami berikan, mampu untuk memberikan kalian belajar, ambil, namun kalian harus mensyukuri apa yang ada. Dan mensyukuri dari apa yang ada, jangan malas-malas belajar, jangan malas-malas sibuk bekerja, kemudian tidak menuntut ilmu, kemudian juga tidak mengikuti salat berjamaah misalnya, maka itu nanti akan dicabut. Kami duduk bersama para ulama dan ribuan dari orang-orang Yaman dan luar Yaman di Damaj yang mana mereka menuntut ilmu. Kami lihat dari mereka ada yang sudah sampai kepada tingkat masyayikh dan dimudahkan oleh Allah rezekinya dari pentahkikan kitabnya, dari dakwahnya, dari bla bla bla. Namun suatu hari dia diusir oleh Syekh Mukbil dan menjadi hina. Sekarang tidak ada orang mau belajar dengannya dan sebagainya. Setelah dicek ternyata banyak kesalahan-kesalahan antara dia dengan Allah dan dengan dakwah, yang akhirnya dia tidak mensyukuri nikmah, akhirnya diusir dari pondok dengan berbagai alasan. Menyebarkan syubhat ataupun membuat tahris di pondok, dan itu kebanyakan manusia. Membuat tahris antara pengajar atau mudir dengan murid-murid. Maka awas, tidak ada tahris seperti itu, nanti Allah akan menjadikan kalian dijauhkan dari kenikmatan ini. Maka kesimpulannya kembali kepada ayat yang kita i'rab tadi, i'malu ala Daud syukron. Maka syukron di sini maf'ul min ajlih. Dia mansub dengan tujuan wahai ala Daud, banyaklah beribadah kepada Allah. Apa tujuannya? Syukron, bersyukur kamu kepada Allah. Seperti ayat tadi, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Maka mungkin ini yang bisa kita berikan dari pembahasan lugatil arabiyah. Wa naktafi